Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah ma ba'dah. Sahabat Arnews dimanapun berada, semoga senantiasa sehat walafiat dan dilancarkan dalam segala urusan kebaikan kita. Amin Allahumma amin. Sahabat, saya tadi mendapatkan kiriman video dari salah satu pengasuh pondok pesantren, di mana video tersebut membahas tentang instruksi daripada PBNU yang beberapa waktu yang lalu. Ya, ini sebenarnya sudah saya bahas ya di video-video saya yang terdahulu. Dan ternyata setelah saya cermati, memang ada beberapa yang ingin saya sampaikan sebagai apa? Sebagai pembanding gitu ya. Sebenarnya nggak perlu sebenarnya, karena beliau Mbah Yai ini menginstruksikan kepada santri, wali santri dan juga alumni beliau yang pernah mondok di tempat beliau maksudnya, ya. Jadi sebenarnya nggak perlu ditanggapi atau dikonfirmasi atau diklarifikasi, nggak penting. Akan tetapi karena ini sudah menjadi konsumsi publik, jadi kami berhak untuk kemudian memberikan informasi yang berimbang, ya, yang berimbang gitu ya, agar masyarakat tidak salah pemikiran nanti, tidak salah penafsiran dan tidak menjadi suatu polemik baru gitu ya. Oke teman-teman, sebelumnya untuk kalian yang ingin berkomentar, silahkan tonton dulu nanti videonya sampai habis ya, terutama video kontennya ini, video yang akan saya bahas ini ya, video dari Mbah Yai ini dicermati dulu, jangan kemudian langsung komentar yang bla 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 bla, nanti justru bertabrakan nanti gitulah ya. Oke, langsung kita simak dulu videonya. Nah, instruksi PBNU, setiap fungsionaris dan kader-kader NU, warga NU tidak diperbolehkan untuk ikut-ikut kegiatan organisasi yang dibentuk karena untuk mengadu domba memecah belah umat seperti PWI LS. Ya, dari sini perlu kiranya saya memberikan tanggapan ya, agar nanti saudara-saudaraku yang lain juga bisa memahami atas apa yang menjadi instruksi daripada PBNU. Jadi PBNU itu memberikan instruksi di poin yang keempat kalau nggak salah saya ya, yang mana mengatakan kurang lebihnya, karena saya nggak mengutip ya, untuk kader-kader dilarang bergabung dengan PWI Laskar Sabilillah ataupun organisasi yang berseberangan dengan PWI Laskar Sabilillah itu ya. Jadi organisasi yang berseberangan yang mana? Ya soal polemik nasab berarti ya Robitoh Alawiyah. Itu yang pertama. Yang kedua, berarti seluruh daripada underbow atau organisasi yang ada di bawahnya Robitoh Alawiyah seperti FPI dan lain-lain. Itu yang pertama yang ingin kami tanggapi. Ya, terus kemudian untuk yang kedua yang perlu kita tanggapi bahwasanya benarkah PWI Laskar Sabilillah ini dibentuk untuk mengadu domba, untuk memecah belah umat? Nah, ini jadi orang itu nggak akan tahu ketika orang itu nggak kenalan dulu gitu kan. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, buktinya sekarang apa? Sekarang banyak dari pengurus-pengurus baik kader di BAMNOM-nya NU ataupun struktural NU sendiri yang bergabung dengan PWI Laskar Sabilillah. Karena rata-rata orang di PWI Laskar Sabilillah juga rata-rata anggota Ansor dan Banser yang dulu sering bersenggolan dengan HTI, dengan FPI itu ya. Jadi seperti kemarin yang di Lampung Tengah itu ya, MWC-nya itu hampir mayoritas masuk kepada, ya bukan hampir, mayoritas seluruhnya itu masuk kepada PWI Laskar Sabilillah, bahkan mewajibkan untuk membentuk 3 poros di Lampung Tengah dan sudah
menghimbau kepada warga Nahdliyin untuk tidak mengundang habaib itu di Lampung Tengah. Meskipun waktu itu PCNO-nya belum bisa mengikuti belum bisa mengikuti. Terus yang kedua, ada seorang ketua PCNO di daerah Sumatera Selatan yang mana beliau justru menjadi ketua wilayah PWI Laskar Sabilillah di daerah Sumatera bagian selatan atau Sumbaksel ya. Jadi artinya apa? Artinya kita meskipun ada larangan, itu sebenarnya kita punya hati nurani gitu loh ya. Ketika ada larangan, oh ini baik apa enggak, ini buruk apa enggak. Oh saya kan belum mengenal PWI, cobalah saya tak nyari PWI, apa benar PWI itu pemecah belah umat, apa benar PWI itu pengadu domba umat itu ya. Oke teman-teman ya, kita cermat aja. Jadi kita nggak perlu bermusuhan, nggak perlu. Tapi kita gunakan nalar logika kita. Orang-orang yang ada di PWI adalah orang-orang yang notabene juga orang-orang Nahdlatul Ulama gitu loh ya. Oke, kita lanjutkan. Instruksi nomor 3975. Nah, mula wonten babakan niki kula mengajak kepada semua warga jamaah akad wage basmalah, semua santri harap didengar, semua alumni dan wali-wali santri, kula boten ridho menawi panjenengan ikut terlibat organisasi itu. Satu. Itu ya. Jadi yang ditekankan itu kepada santri beliau, kepada wali santri beliau, kepada para alumni beliau. Itu yang ditekankan. Ini perlu digarisbawahi loh ya. Perlu digarisbawahi. Oke, kita lanjutkan videonya. Jadi beliau tidak melarang semuanya, tidak. Ya, akan tetapi menghimbau atau tidak memberikan restu, atau bisa dikatakan dengan bahasa yang agak kerasnya itu melarang seluruh santrinya, wali santrinya, dan juga alumni dari pondok pesantren beliau. Jadi bukan sifatnya ini bukan untuk umum. Makanya tadi saya bilang ini sebenarnya nggak perlu ditanggapi karena sifatnya bukan untuk umum. Tapi karena ini sudah menjadi konsumsi publik dan di situ juga ada bahasan tentang PWI Laskar Sabilillah, larangan dari PBNU. Kemudian saya punya hak dong untuk kemudian memberikan informasi sebagai pembandingnya gitu ya. Oke, yang terakhir teman-teman. Yang kedua, panjenengan boten kula parengaken ikut perdebatan persoalan itu. Nek enten tiyang takok, lah kowe dukung ora? Nasabku dhewe ndak ngena mikir nasabe wong liya ngono ae lho penak. Gitu. Jadi ini teman-teman ya. Beliau menekankan juga kepada santri, wali santri dan alumninya untuk tidak ikut dalam pembahasan polemik nasab ini. Kalau ditanya orang, kok nasabku aja nggak jelas kok ngapain ngurusi nasabnya orang lain. Nah ini yang perlu kami juga harus memberikan informasi sebagai pembanding. Nasab kita, itu saya sudah membahas ini sudah setahun yang lalu kalau nggak salah, sebelum adanya PWI di daerah Tulungagung sini ya. Jadi saya sudah mengatakan bahwa nasab kita itu nggak penting untuk dibahas. Karena apa? Karena kita tidak mengaku sebagai keturunan Rasulullah, sebagai dzurriyyah Rasulullah. Makanya tidak penting sekali untuk kemudian diurusi, untuk kemudian dibahas. Itu banyak komentar-komentar yang semacam itu ya. Ngapain ngurusi nasab orang lain, nasabmu sendiri nggak jelas. Loh, nasab saya nggak jelas nggak apa-apa. Karena memang saya tidak pernah mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kok nasab mereka harus diluruskan atau diurusi, kok ngurusi nasab Pahlawi? Karena mereka mengaku sebagai dzurriyyah Rasulullah. Lah Rasulullah itu loh milik semua umat muslim. Maka ketika ada yang mengklaim dirinya sebagai keturunan Rasulullah, menyatakan dirinya sebagai keturunan Rasulullah, maka boleh dong kita bertanya, loh itu Rasulullah juga saya punya hak dong, saya juga umat beliau kok.
kamu dari mana dapat eh, nasabmu itu dari mana, jalurnya kan gitu. Kita harus tanya dong secara verifikasi yang valid itu kamu dapat dari mana gitu loh ya. Oke teman-teman ya. Jadi bedanya nasab kita dengan nasab mereka. Kalau nasab kita itu gak penting karena apa? Karena kita tidak mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Sedangkan mereka mengaku sebagai keturunan Rasulullah, yang mana pengakuan itu kemudian disalahgunakan ya untuk mendapatkan kemuliaan, untuk mendapatkan keuntungan pribadi, untuk mendapatkan apa salah semuanya ya. Mereka ingin dimuliakan seperti orang yang berlebih, setiap apa yang dibicarakan harus diikuti, seakan-akan kan itu. Terus kemudian mampu memberikan syafaat seperti yang banyak video beredar dari perkataan mereka sendiri, kaum Pahlawi. Oke teman-teman, semoga video ini bisa menjadi informasi pembanding ya. Informasi pembanding dalam artian bukan kemudian pendapat saya dibandingkan dengan pendapat beliau bahaya yang ada dalam video ini, enggak. Dalam artian informasi pembanding ya. Sebagai pembanding, jenengan mau ikut monggo, tidak juga enggak masalah gitu loh ya. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Terus kita jaga kesatuan dan persatuan negeri kita ini ya. Jadi kita jaga ketentraman negeri kita ini. Ayo kita bersama-sama menyatukan tekad ya untuk menjaga negeri kita tercinta Nusantara. Dari mana? Dari rongrongan siapapun yang ingin mengkaburkan sejarah-sejarah, termasuk sejarah NU, termasuk sejarah negeri ini ya. Semuanya yang berusaha dikaburkan harus kita terangkan kembali. Semua sejarah yang berusaha dibelokkan harus kita luruskan kembali. Semoga bermanfaat. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.